Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, kali ini saya akan mendiskusikan tentang bagaimana kita membebaskan diri kita dari penyakit-penyakit emosi. Kita tahu bahwa diri kita itu sudah dibahas pada sesi lain, terdiri dari beberapa tingkatan. Tapi diri yang paling bawah itu yang biasanya kemampuannya bisa menginterupsi cara berpikir kita, bisa menginterupsi hal-hal yang sifatnya rasional yang datang dari pikiran kita. Yaitu pertama, diri tirani. Diri tirani ini Robert Fraser, seorang transpersonal psikologi, itu menyebutnya sebagai tyrannical nafs atau nafsu tirani. Kenapa dia disebut nafsu tirani? Karena nafsu amarah ini dia sering mengintervensi dan menginterupsi berbagai macam pikiran-pikiran rasional kita. Makanya dia bersifat tiranik, dia bersifat memaksa. Nah, apa itu diri tirani yang paling menonjol? Diri tirani yang paling menonjol adalah berkaitan dengan aspek kemarahan seseorang. Jadi biasanya diri tirani itu muncul pada saat ada satu trigger, pada saat ada satu tantangan, satu cobaan yang pada saat itu orang yang bersangkutan tidak siap atau memberikan respon yang kira-kira kurang pas dari sisi kehidupan orang kebanyakan. Maka marah itu bagian yang paling bisa ditangkap dari nafsu amarah. Karena pada saat dia marah, dia bisa menjadi tidak rasional terhadap apapun yang dia katakan, juga yang dia lakukan. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang marah ini. Kalian tahu siapakah orang yang paling kuat? Lalu para sahabat menjawab, orang yang paling kuat adalah orang yang menang adu gulat, orang yang pintar berdebat, orang yang pandai bersilat lidah dan sebagainya. Kata Rasulullah, salah, bukan itu orang yang paling hebat itu. Lalu balik bertanya para sahabat, jadi apa ya Rasulullah orang yang paling hebat itu? Orang yang paling hebat kata Rasulullah adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya pada saat dia punya alasan untuk marah. Pada saat dia memiliki alasan untuk marah, tapi dia tidak marah karena dia bisa mengendalikan dirinya. Allazi yamliku nafsahu indal godok, yaitu orang yang bisa mengendalikan emosinya, dirinya pada saat dia punya alasan untuk marah. Nah, itu nafsu amarah. Yang kedua adalah sikap dan perilaku ananiyah. Ini diambil dari bahasa Arab. Nah, ini kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki dua makna ananiyah ini, yaitu egoism, yaitu sikap yang bertumpu kepada aku, akulah yang paling bisa, akulah segalanya, dan selfishness. Selfishness itu sikap mementingkan diri sendiri. Maka penyakit emosi yang bernama ananiyah ini, cara berlatihnya adalah ketika kita berhadapan atau kita mengimajinasikan ada orang lain yang memiliki sikap ananiyah dan efek buruknya apa buat kita. Ketika yang bersangkutan berpusat ke ini semua karena aku, ini semua untuk kepentinganku. Kira-kira perasaan kita ketika ada orang lain punya sikap ananiyah seperti itu, apa yang muncul? Maka ketika kita mendapatkan efek buruk dari sikap orang-orang yang memiliki ananiyah tadi itu, maka kita pun harusnya tidak memiliki itu. Nah, yang ketiga adalah sikap istagna. Istagna itu dari bahasa Arab juga, dari Al-Quran. Kalau kita ambil kata masdarnya istigna, itu artinya secara literal tidak membutuhkan orang lain atau tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Dulu dalam sejarah Fir'aun yang sering sekali mengklaim bahwa dirinya paling hebat dan dia tidak membutuhkan orang lain karena dia merasa serba bisa. Nah, orang yang tidak membutuhkan atau merasa tidak membutuhkan orang lain yang disebut istagna tadi itu timbul dari rasa sombong, dari rasa takabur karena dia merasa punya kekuasaan yang tinggi,
dia sedang berada di atas puncak kekuasaannya dan semua orang lain harus mengikuti apa katanya, harus mengikuti keinginannya. Maka dalam Al-Quran orang yang istigna tadi itu secara simbolik jambulnya itu dicabut. Jadi kalau kita tahu ada ayam jago itu punya jambul, jambulnya itu dicopot oleh Tuhan dan itu menunjukkan bahwa kekuasaannya nanti akan hilang dan dia akan menjadi hina. Karena efek yang paling menonjol dari adanya sikap dan perilaku istigna ini adalah yang serba berkuasa. Maka dalam Al-Quran secara simbolik dijelaskan ketika Fir'aun berhadapan dengan rakyatnya. Dan di situ ada Musa yang berjuang untuk membebaskan rakyat-rakyat di Mesir itu dengan mengatakan, lihatlah kata Fir'aun kepada rakyatnya, semua sungai, semua hutan, semua alam ini berjalan di dalam atau di bawah kekuasaanku. Dan kalian bisa lihat Musa tidak ada apa-apanya, Musa itu hina gitu. Nah jadi dia tidak butuh siapapun, tidak butuh pertolongan apapun, karena itu dia melihat dirinya serba berkecukupan. Ar-ro'ahu istagna. Fir'aun melihat ke dalam dirinya serba berkecukupan karena dia merasa sangat berkuasa dan serba berkuasa untuk apapun. Teman-teman yang saya cintai, itulah 3 hal penting bagaimana kita membebaskan penyakit emosional kita. Karena jika kita memiliki 3 penyakit tadi itu, orang lain yang ada di hadapan kita, yang bekerja sama dengan kita, dia akan merasa dirugikan. Orang-orang sekitar yang berhubungan dengan kita, dia merasa banyak disakiti hatinya. Karena itu kalau itu kita balik cara berlatihnya itu dimiliki oleh orang lain dan kita berada pada hubungan dengan orang lain yang memiliki 3 sikap tadi itu, maka apa efek buruk pada kita? Itulah cara berlatih sehingga kalau kita merasakan sakit hati, merasakan ada efek buruk, maka kita pun harus menghindarinya. Saya kira sesi ini saya akan akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.